Jesus the King is risen. He reigns in grace and power, worthy of praise forevermore. Nothing less than my own. Come on, lift up his name. Lift up his name. Jesus, the Light of heaven, worthy of Jesus, the King is risen. Some power, that's in my own. Surrender my own to this. Lift up his name. Jesus, the Light, worthy of praise. Forevermore, nothing less than my own. Nothing my own. Lift up his name. Jesus, the Light of heaven, worthy of praise. Jesus, the King is risen. He reigns in grace and power, worthy of praise forevermore. I surrender my own to him. Jesus at the center of it all. Oh, Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Oh, Jesus at the center of it all. Oh, Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. There's nothing else matters. Jesus, you revolve around you. Jesus, you at the center of it all. Jesus, be the center of my. Jesus, be the center of my. Beginning to the end, it will always be, and it's always been you, Jesus. Oh, Jesus, there's nothing else.
Jesus, you're she nothing else, nothing. In this world, Jesus, you're revolver. Jesus, you. Better. If it's all from the head, Jesus be the answer. Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya, apa kabar? Siapa yang bersuka cita pagi hari ini bisa lambaikan tangan, bisa kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Lebih dahsyat lagi sebab Dia bangkit dan hidup menebus dosa kita semua, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya ingin bacakan satu ayat, mungkin bisa dibantu multimedia. Di 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Bisa kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Siapa yang percaya Allah itu mengasihi kita? Saya percaya Allah menebus dosa kita semua, amin. Mari kita datang sama Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kalau kita menerima kasih Allah, kalau kita menerima kemurahan Tuhan, kita terima anugerah Tuhan. Mari kita bawa segenap ucapan syukur kita pagi hari ini. Yang terbaik hanya untuk nama Tuhan. Amin. Amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penebusan-Mu di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu tak akan pernah bersudahan atas hidup kami. Kami datang saat ini membawa sembah kami, pujian kami. Sebab Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuh.
Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Bagi tepuk tangan buat Tuhan kita, beri ucapan syukur kita yang terbaik, sebab Dia layak kita sembah. Sungguh besar setiamu, nyata dalam hidup kami Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan kebaikan-Mu Tuhan. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Kami menyembah-Mu Tuhan, dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. We worship you, we worship you, we worship you Jesus. Sebab Kau Allah yang layak, sebab Kau Allah yang layak disembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Yesus, kami tinggikan nama-Mu di atas segala-galanya. We worship you. Kami tinggikan Kau saat ini Tuhan Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan saat ini. Di atas segala-galanya Tuhan.
di atas segala-galanya. Namamu yang berkuasa Tuhan. Namamu yang berdaulat Tuhan. Mari jemaat Tuhan saya undang mari berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu. Nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan, ku tinggikan, yes Tuhan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. We want more Jesus. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Sing one more time, katakan, ku tinggikan Tuhan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya kami sembah, selamanya kami puji Engkau Tuhan Yesus, selamanya kami tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan saat ini. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Lama-lamanya Tuhan. Panjang hidup kami Tuhan Yesus. Panjang hidup kami Bapak. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ini ibadah kami Tuhan. Berkati dari awal perjalanan sampai akhirnya. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Nama Tuhan saja yang disenangkan. Ucap syukur. Cepat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Kasih sorak-sorak terbaik buat Allah kita. Bisa kasih salam kanan kirinya, katakan selamat Paskah. Haleluya. Sebab dia hidup ada hari esok. Amin. Sebab dia hidup ada hari esok. Amin. Come on. Mari kita bersuka cita pagi hari ini. Nyatakan kasihnya. Anak Allah, Yesus namanya. Katakan menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Mari sama-sama lambaikan tanganmu, katakan sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup.
Sama-sama kita nyanyikan anak Allah. Siapa namanya saudara? Yesus namanya. Dengan imanmu katakan menyembuhkan. Dia menyucikan. Bahkan tebus dosaku. Tebus dosaku. Hidup kubur. Membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Amin. Ku tak getar karena ku tahu Yesus pegang. Aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. sebab dia hidup. Ada hari esok. Ya, sebab dia hidup. Ku tak gentar Tuhan, Tak gentar, because we know aku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia musik memuji Tuhan. Sebab dia hidup. Kok esok. dengan percaya katakan, Dia hidup. ku tak gentar Tak gentar, sebab ku tahu aku tahu dia pegang hari esok. hidup Jadi berarti sebab. dia Boleh sama-sama lambaikan tangan, katakan sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak getar karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. katakan hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti. Jadi Berarti sebab dia hidup. Allah bangkit. Come on. Bersorak. Everybody shout. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Hey. Bersorak. Sama-sama katakan. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat Kudusnya Allah bangkit, Allah bangkit. Bersorak, mari bersorak bersama. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah dahsyat.
Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama tepuk tangan. Katakan. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan Iman, iman apa? iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak, Merayakan terpujilah. Kau Raja segala raja. Katakan sungguh besar. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Namanya Yesus. Sama-sama katakan. Bila Allah ada bersamaku, Siapa jadi lawan? bisa lebih keras di sisi, katakan. Bila Allah Ada bersamaku. Siapa jadi lawan? dengan imanmu, katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi. Lebih keras lagi. Bila Allah ada bersamaku. Siapa jadi One more. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan. Sekali lagi katakan. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan? Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak, Merayakan terpujilah Tuhan. Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Siap-siap beri soal terbaik buat Allah kita. Haleluya! Shout haleluya! Jangan duduk Bapak Ibu Saudara. Yang beri kita kemenangan atas hidup kita, amin. Yang menebus dosa kita, sehingga kita bisa saat ini ada bagaimana kita ada. Kita terbatas Bapak Ibu, tapi kuasa Tuhan gak pernah terbatas. Saya bersyukur Tuhan. Nah, kuasa salib-Mu kami ada saat ini Tuhan. Karena kasih-Mu, darah-Mu tercurah di atas kayu salib. Kami ada saat ini Tuhan. Ajar kami hari demi hari. Kami terus mengingat dan sadar kalau semuanya ini karena anugerah Tuhan. Bukan karena hebat kami. Bukan karena pintar kami tuh. Bukan karena kuat kami. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Kaulah segalanya.
di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan katakan kaulah segalanya. Kaulah segala dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaanmu dan kebenaranmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang kami pandang, kaulah yang ku pandang selama hidup kami, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan yes. Kau Bapa yang mengasihiku, ya. Kuasamu memulihkanku, hati yang baru kau berikan untukku dapat. Katakan rencanamu, rencanamu indah bagiku. Di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Tuhan. Katakan kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya. Ya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang hidupku Tuhan, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kebenaranmu Tuhan, kebenaranmu itu bagianku Tuhan Yesus. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan
rajaku. Sama-sama kita nyatakan. Kaulah segala. Dengan ucapan syukurmu, dengan imanmu katakan. Kerajaanmu dan kebenaranmu Tuhan. Itu bagian kami Tuhan Yesus. Kaulah yang kupandang selama mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan gue semua jemaat saya udah makin berdiri bersama-sama. Allah segala di dalam hidupku Tuhan. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu itu ya Tuhan. Kau layak Tuhan selama hidupku Tuhan. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakan Bapa. Sama-sama kita angkat tangan kita tinggi. Kita angkat tangan kita tinggi, katakan Kaulah segala. Ini tanda ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Kami nyatakan Kau segalanya. Engkau segala-galanya di atas hidup kami Tuhan. Kerajaanmu pada kampanye kebenaranmu itu bagian Kau yang kami pandang Tuhan Yesus. Tuhan selama hidupku Tuhan. Kami mau mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu. Sekali kita katakan mengasihi, memuliakanmu Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kami sangat bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus, di mana 2000 tahun yang lalu Engkau telah mengorbankan nyawamu untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Akan tetapi di hari yang ketiga Engkau bangkit dengan kemuliaan-Mu. Dan hari ini Engkau hidup selama-lamanya. Roh Kudus, hari ini kami minta Engkau melawat kami. Melawat kami dengan firman-Mu, jamah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus sama berdoa, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Hanya pemberitaan firman Tuhan saja yang untuk mempermuliakan Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan, amin, haleluya.
Silakan duduk. Shalom. Selamat Paskah. Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Wow, keren banget itu. Tema khotbah saya hari ini adalah kuasa salib Kristus. Oleh sebab itu, mari kita buka firman kita bersama-sama. Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas pasal 24 ayat ke-6 sampai ke-7. Lukas pasal 24 ayat 6 sampai ke-7. Yang sudah ketemu bisa katakan amin. Puji Tuhan. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Haleluya. Kubur kosong membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Jadi bukan kata orang, bukan hanya sekedar slogan, tapi benar-benar kubur kosong itu membuktikan bahwa Yesus telah hidup selama-lamanya. Saudaraku, peristiwa dan karya terbesar bukan ketika manusia bisa mendarat ke bulan dengan Apollo 11. Peristiwa dan karya terbesar bukan ketika manusia bisa menciptakan sebuah satelit atau menciptakan sebuah smartphone dengan teknologi yang sangat canggih. Memang itu karya besar, tetapi bukan karya yang peristiwa dan karya terbesar juga bukan ketika manusia bisa membuat hotel yang paling tertinggi di dunia, yang paling termewah di dunia. Hotel yang tertinggi, yang termewah itu ada di Arab Saudi. Fasilitasnya bukan bintang 5 lagi, saudara. Mungkin sudah bintang 7. Karena sana ada 10.000 kamar. Ada 7 buah restoran di satu hotel itu. Bahkan di atasnya, di rooftopnya itu ada 4 untuk menerima helipad. Tetapi saya ingin katakan kepada saudara semua, peristiwa dan karya terbesar adalah ketika Yesus mati di kayu salib dan hari ketiga dia bangkit dan dia hidup dan dia penuh dengan kemuliaan. Itulah karya yang besar, itulah peristiwa yang besar, saudaraku. Karena begitu banyak keajaiban-keajaiban yang terjadi. Mulai dari penyaliban Yesus sampai kebangkitan Yesus. Lalu saudara membaca di Lukas pasal yang ke-27, saudaraku. Ada 3 keajaiban yang terjadi ketika Yesus tergantung di kayu salib. Yang pertama, ada kegelapan yang terjadi hampir 3 jam.
Ketika Yesus tergantung di kayu salib, di daerah itu saudaraku gelap selama hampir 3 jam. Lalu yang kedua, tabir bait suci Allah terbelah dua, disertai dengan gempa bumi yang sangat. Yang ketiga, kepala pasukan Romawi yang tidak mengenal Tuhan, dia dijamah dengan Roh Kudus sampai dia bisa berkata dan dia bisa mempermuliakan Allah. Dia berkata, benar orang ini adalah anak Allah. Ini sangat keren. Oleh sebab itu mari kita melihat firman Tuhan Lukas pasalnya yang ke-27. Ayatnya yang ke-45. Dikatakan demikian, Matius pasal 27 ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jam 12 ini berbicara mengenai waktu. Karena waktu yang diberikan Tuhan itu sangat berharga. Jika saudara mencintai kehidupan ini, saudara tidak boleh pernah menyia-nyiakan yang namanya waktu. Saudara tidak boleh membuang-buang waktu. Kenapa? Karena waktu yang sudah lewat tidak dapat lagi kembali. Pemazmur mengatakan di ayat pasal 90 ayat 10, umur manusia itu hanya 70 sampai 80 tahun saja. Setelah itu akan terjadi kesukaran dan penderitaan yang akan dialami. Oleh sebab itu, waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu ini. Setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kita harus dan kita harus kerjakan sesuatu positif. Karena saudara, kegiatan saudara ini yang saudara kerjakan sekarang ini akan menentukan hari esok saudara. Kalau saudara santai-santai dalam kehidupan ini, saudara tidak mau berdampak. Ya ikut Tuhan begitu. Tidak bisa kehidupan saudara ke depannya. Jadi masa depan bukan masa depan yang cerah, tapi masa depan yang akan tetapi waktu yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita lakukan dengan maksimal kegiatan-kegiatan rohani yang baik untuk mempermuliakan Bapa di surga. Kita harus bergerak aktif, kita harus berdampak. Karena dunia ini begitu banyak fasilitas dunia yang mencoba meret manusia. Tetapi kita adalah orang-orang yang dan tentu saja kita harus melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Jadi di ayat 45 saudara dikasih oleh Tuhan, terjadi kegelapan dari jam 12 sampai jam.
Kegelapan juga bisa berbicara mengenai masalah atau persoalan. Kegelapan juga bisa berbicara mengenai penderitaan, keputusasaan, kesengsaraan. Begitu banyak sekarang manusia yang hidup di dalam kegelapan. Ketika ekonomi merosot, itu bisa dikatakan juga persoalan. Dan persoalan itu bisa juga dikatakan sebuah kegelapan yang sedang terjadi dalam. Ketika kita menemui keluarga kita tidak harmonis, terjadi selalu pertengkaran antara suami dengan istri. Itu juga sedang terjadi sebuah kegelapan. Jika ada dokter memvonis saudara dan berkata, Pak atau Bu, Bapak atau Ibu, tidak lama lagi lah hidup. Kadangkala perkataan dokter itu bisa menjadi sebuah kegelapan untuk kehidupan kita. Saya analogikan seperti kalau seumpamanya tempat ini tiba-tiba mati lampu, saudaraku, listriknya padam, maka terjadi kegelapan di tempat ini. Dan tentu saja tempat itu membutuhkan sebuah penerangan. Mungkin kita butuh pada saat itu kita mencari senter. Kita juga bisa mencari lilin, tujuannya untuk menerangi kegelapan. Oleh sebab itu kalau kita sedang berada dalam kegelapan, oleh sebab itu kita mau memiliki terang itu, dan terang itu ternyata ada di dalam Yesus Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 12 jelas mengatakan Tuhan berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup itu. Oleh sebab itu kalau kita di dalam permasalahan, di dalam persoalan, kita bukan datang kepada manusia, tetapi kita harus datang kepada Yesus yang memiliki terang itu, yang memiliki kasih itu, yang memiliki kuasa itu untuk menolong kita. Katakan amin. Kalau saudara meminta pertolongan kepada manusia, mungkin saudara bisa ditolong 1-2 kali, tetapi karena dia manusia, tentu saja dia pertolongannya terbatas. Saudara mungkin saja pada suatu kali tidak ditolong dan saudara bisa kecewa dengan dia. Tapi kalau saudara meminta pertolongan kepada Yesus, Yesus tidak pernah darah dan saya. Dia akan menolong dan dia akan mencukupkan segala kebutuhan. Jadi yang pertama, kegelapan itu berbicara tadi persoalan. Yang kedua, saudara, keajaiban yang kedua, saudaraku, itu ada di ayat yang ke-51, bahwa dikatakan tabir bait suci Allah itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit terbelah. Ini keajaiban kedua ketika Yesus tergantung di kayu salib. Tata ibadah bangsa Yahudi itu, saudaraku, agak ribet, agak rumit, banyak sekali aturannya. Jadi tidak sembarangan orang bisa datang ke bait Allah. Hanya imam saja yang boleh melayani di bait Allah.
Jadi bait Allah itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu adalah halaman. Yang kedua ruang suci. Dan yang ketiga ruang maha suci. Jadi orang biasa dia hanya bisa masuk cuma sampai di halaman saja. Dia tidak boleh masuk ke bait ruang suci, apalagi ruang maha suci. Jadi kalau orang itu berdosa, saudaraku, dia harus membawa korban binatang penghapus dosa. Dan harus diberikan kepada imam. Kalau dosanya kecil, mungkin saja dia bawa burung tekukur. Diberikan kepada imam. Imam menerima, lalu korban itu persembahkan sebagai korban bakaran untuk Tuhan. Sebagai penghapus dosanya. Kalau dia merasa dia dosanya lebih besar, saudara, mungkin saja dia membawa seekor kambing. Atau dia bawa domba. Diberikan kepada imam, imam menerima. Dan domba itu akan kepada Tuhan sebagai korban bakar. Tetapi ingat, seluruh domba atau kambing atau burung tekukur itu tidak boleh bercacat celah. Harus betul-betul mulus, tidak boleh ada cacatnya. Jadi begitu sangat ribet saudaraku, ketika manusia berbuat dosa dan dia mau minta ampun, itu harus perantara imam. Dan imam itu harus berbaju efod. Memakai baju kebesaran imam. Dan tentu saja imam itu harus hidup benar dan dia harus hidup kudus. Kalau dia tidak hidup benar, dia tidak hidup kudus, maka ketika dia melangkah ke bait suci, ke ruang maha suci, maka dia pun bisa mati. Jadi peraturannya begitu ribet saudaraku. Akan tetapi ketika Yesus mati di kayu salib dan bait suci Allah terbelah dua, artinya sudah tidak ada lagi pembatas antara manusia dengan Allah. Karena kenapa? Karena Yesus telah dikorbankan oleh Bapa di surga sebagai penebusan dosa umat manusia. Dia adalah anak dombanya Allah. Jadi sudah tidak ada lagi pemisah antara manusia dengan Allah karena tabir bait suci Allah itu sudah terbelah dua. Dan sebab itu kita bisa menikmati hadirat Tuhan dan merasakan Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Ini keajaiban yang terjadi. Ketika manusia berdosa, dia minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuninya. Ketika manusia berbuat dosa lagi, minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuninya. Tetapi kita tidak boleh berdosa berulang kali dan membuat hati Tuhan sedih. Engkau datang kepadaku hanya minta ampun dosa. Dan memang aku adalah Allah yang setia, aku akan mengampuni dosamu. Tapi jangan berbuat lagi dong. Tapi jangan mengulanginya lagi. Amin saudaraku. Yang ketiga, keajaiban yang ketiga, saudara dikasih oleh Tuhan, ini mengenai kepala pasukan Romawi. Ya, di ayat 54, saudaraku, kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu, hebat ini, Roh Kudus menjamah. Dia berkata, sungguh ia ini adalah
anak Allah. Wow. Kepala pasukan ini adalah bangsa Romawi dan dia tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Dan kepala pasukan ini yang mengawal proses penyaliban Yesus dari saudaraku jalan Via Dolorosa sampai ke Bukit Golgota. Perjalanan Via Dolorosa yang bisa juga diartikan dengan jalan salib, jalan penderitaan, jalan kesengsaraan. Karena Yesus harus memanggul salib yang begitu berat. Berat salib itu diperkirakan hampir 80 kilogram. Dan perjalanan sampai ke Bukit Golgota itu kurang lebih sekitar 3 kilometer. Ketika Yesus memanggul salib itu, dan ketika dia terjatuh, sudah tidak ada lagi belas kasihan dari tentara Romawi. Yesus langsung saudara dicambuk. Dan cambuknya itu saudaraku bukan cambuk sembarangan. Talinya keras tapi lentur. Dan di ujung tali itu ada 5 mata kail yang tajam dan runcing. Dan 5 mata kail itu menembus badannya Yesus lalu ditarik dan darah itu mulai mengalir. Begitu menderitanya Yesus. Bahkan Yesus pada saat itu dicaci maki. Dia diludahi, saudaraku. Harga dirinya sepertinya diinjak-injak. Tetapi Yesus tidak mau. Tetapi Yesus. Padahal dia bisa saja dia meminta kepada Bapa di surga untuk mengirimkan 12 pasukan malaikat untuk membantu. Tapi itu tidak dilakukan oleh. Karena kenapa? Karena kasihnya ya kepada orang yang. Oleh sebab itu ketika dia mati di kayu salib saudaraku, sebelum dia menghembuskan nafasnya, dia berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Ini membuat kepala pasukan itu takjub. Malah dia berkata, dia memuliakan Allah. Orang ini sesungguhnya adalah anak Allah. Karena dia melihat Yesus tidak pernah membalas. Padahal sudah dijahati. Bagaimana dengan kita? Yesus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus selalu membalas kejahatan itu dengan kebaikan dan kasih. Bahkan dia merelakan mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara. Semuanya dosa manusia itu ditanggung. Itulah merupakan sebuah bukti kasih Yesus. Seandainya saudaraku, saya bertanya kepada Bapak Gembala, tahu enggak menanggung seluruh dosa jemaat GBI TCC di pundak Bapak dan Ibu Gembala? Belum tentu mau, saudaraku. Benar, belum tentu mau. Tapi Yesus itu mau. Umat manusia yang begitu banyak dosanya, dia tanggung semua. Ketika dosa umat manusia ditanggung, dia berkata, dia merasa bahwa Allah sudah meninggalkannya. Makanya dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
Dia merasa sendiri pada saat itu. Itulah kasih Tuhan. Begitu nggak heran kepala pasukan itu melihat orang ini tidak salah. Orang ini benar. Yesus itu penuh dengan kasih, katakan amin. Ini adalah sebuah pensil, saudara, dikasih oleh Tuhan. Harga pensil ini sangat murah kalau menurut saya. Karena mungkin saudara hanya bisa membeli dengan 5.000 atau 10.000 saja. Saudara bisa membeli pensil ini. Benar? Kalau pensil ini saya taruh di meja ini, lalu saya lupa menaruh pensil itu di mana. Jadi saya mencari pensil itu. Ya mungkin saya mencari, tetapi saya mencarinya tidak dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena harganya murah. Kalau hilang ya sudahlah, saya bisa beli kembali. Benar saudara? Akan tetapi, kalau saya kehilangan cincin bermata berlian ini, misalkan saya taruh di meja ini, dan cincin itu hilang saudaraku, saya yakin saya akan mencari cincin itu dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena harganya mahal. Mungkin saya bisa mencari cincin ini 1 harian. Kemana ya cincin saya, kemana? Benar gak saudara? Karena harganya mahal. Saya ingin beritahu kepada saudara, saudara itu sangat berharga di mata Tuhan, katakan amin. Harga saudara itu tidak sebanding dengan cincin berlian ini. Harga cincin berlian ini hanya palingan cuma 20-30 juta. Dan rapi, harga saudara unlimited di mata Tuhan. Oleh sebab itu ketika saudara terhilang, saudaraku, Yesus pasti datang untuk mencari saudara. Buktinya, Yesus mencari Zakius, seorang pemungut cukai. Itu pemungut cukai, profesi yang sangat dibenci oleh bangsa Yahudi. Kenapa? Karena dia memunguti pajak. Debt collector. Ya. Itu profesi seperti itu. Meras, saudara. Kenapa ketika saya ngomong memeras ada yang tertawa? Apakah ada yang merasa suka memeras-meras? Yesus mau datang ke rumah Zakius, seorang yang berdosa, seorang pemungut cukai. Yesus tidak eksklusif. Hanya bergaul dengan orang yang benar, kalau orang yang berdosa Yesus tidak mau bergaul. Tidak. Yesus mau bergaul dengan semua orang. Kitab mencatat Yesus datang ke rumah Zakius. Dan ketika Zakius ketemu Yesus, hidupnya diubahkan. Zakius dijamah oleh Roh Kudus. Dia berkata, orang tuh kalau sudah dijamah itu paradigmanya itu. Dia berkata begini, Tuhan, tengah hartaku akan kuberikan kepadamu. Kalau ada orang yang kuperas Tuhan, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini keren. Kalau kita sudah dijamah sama Tuhan, kita itu berbeda. Benar gak saudara? Tadi waktu yang dinyanyikan, saya memperhatikan yang pemain bass ini. Saya senang lihat gerakannya. Dia main bass begini. Itu dijamah oleh Roh Kudus, saudara. Keren itu, saudara. Kakinya juga begini-begini. Yang pemain trompet juga canggih, saudara. Kakinya begini-begini juga, saudara. Itu juga dijamah Roh Kudus.
Kalau orang yang sudah dijamah Roh Kudus mah saudara itu, dia bisa mengekspresi, dia bisa bebas saudaraku. Benar nggak? Jadi kalau kita memuji, kalau kita menyanyi untuk Tuhan juga memang harus diekspresikan dengan bebas. Amin. Nah, bir bait suci Allah sudah terbelah dua. Saudara bisa menikmati hadiratnya. Amin saudaraku. Kalau kita menyanyi dengan sungguh-sungguh. Amin. Jangan saudara worship leader sudah semangat saudara, masih tepuk tangan masih 2 jari. Saudara. Orang worship leader udah begini-begini. Rayakan. Gimana tadi? Nah, rayakan. Yesus rayakan. Ya, hanya. Capek deh. Itu bukan mengekspresi. Ekspresikan, ayo kita ekspresi. Yesus kita sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Oh. Dan dia akan melindungi, dia akan memulihkan, dan dia akan memberkati saudara semua. Perlindungan Tuhan itu nyata. Pada suatu saat saya diajak oleh saya, dia berkata, kita pergi ke Belitung yuk, udah lama. Kita sudah tidak holiday. Saya pikir benar juga. Pandemi ini lewat 3 tahun lebih kita nggak kemana-mana, kita tidak berlibur sama warga. Saya bilang, oke. Mau pesen tiket ya? Oke. Akhirnya kita pesen tiket untuk pergi ke Belitung. Nah di Belitung itu pantainya bagus. Nah apa yang terjadi saudaraku, kami kan naik pesawat. Nah waktu mau tiba di kota Belitung saudara, itu terjadi hujan badai. Jadi pesawatnya itu turbulensi saudaraku. Naik turun saudaraku. Waduh, pas waktu turun itu saya merasa jantung saya masih di atas, pesawat sudah turun saudara dengan saudara itu. Tuh, juga saudara, karena pendeta juga manusia. Oke Pak, 10 menit lagi katanya. Kalau saya mau 20 menit kenapa? Ampun Pak Daniel, ampun. Ya 10 menit lagi Pak. Secepatnya, secepat-cepatnya. Jadi waktu pas turbulensi begitu saudara dikasih oleh Tuhan, semuanya pada panik, semuanya pada ketakutan. Saya orang-orang cermat saudara, saya memperhatikan penumpang-tumpang yang di depan sampai ke belakang. Aduh, berdoa semua. Kita berdoa semua. Yang pakai ini saudara, Allah. Kristen saya lihat, pada dasar inara, lama. Saya merasakan saudara di pesawat itu, kita sedang ibadah KKR saudaraku. Karena semuanya berdoa, semua panik. Ternyata semua takut mati juga saudara. Istri saya saudara, dia pegang tangan saya dengan keras saudara. Papi doa dong sama Tuhan. Papi kan pendeta. Gitu. Mami, papi pendeta. Betul mami, tapi papi pendeta cuma di darat mami. Ini di udara saudara. Lalu saya menyanyi. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat.
Aku berserah. Lihat jendela, belum. Aku berserah. Sambil ngintip-ngintip sedikit. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Lihat lagi jendela, hujannya mulai berhenti. Aku berserah. Iya dong, mengharapkan badai juga hilang kan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Apa yang terjadi, saudara? Pas saya lihat, badainya mulai hilang. Walaupun hujannya memang masih belum berhenti total, tapi kapten mengatakan kita bisa landing. Dan akhirnya kita landing di Belitung. Wow, haleluya. Semua karena pertolongan dan kasih Tuhan. Amin, saudara kasih. Itulah pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Jadi hari ini saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus bukan hanya tergantung di kayu salib, tetapi dia bangkit. Saudara. Ini yang hebatnya saudara, ketika dia bangkit, itu kuburan-kuburan semua terbuka, banyak orang-orang kudus yang telah meninggal itu bangkit bersama dengan kebangkitan Yesus. Mereka keluar kubur, lalu mereka masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Itulah keajaiban. Wow, itu keajaiban. Itu kebangkitan Yesus itu membawa saudara orang-orang yang sudah mati saudara. Mereka itu bangkit dari kubur. Mereka masuk ke kota kudus dan menampakkan diri. Bukan itu keajaiban. Misalkan saudara, misalkan ibu masih punya orang tua. Oh jangan kalau gitu. Yang sudah tidak punya orang tua yang mana? Nah ibu, papa mama sudah meninggal, papa. Dua-duanya sudah meninggal lama. Oke. Terus tiba-tiba mama papa bangkit datang ke rumah ibu. Ajaib gak? Wow, papa mama bangkit. Itulah keajaiban Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangannya jangan fales. Jangan fales. Wow, keren. Weh. Wah, luar biasa. Yesus di surga tawa-tawa. Senang saya ditepukin tangan. Apa keperluanmu? Berkati. Malaikat berkati semua gereja GBI. TCC semua diberkati, dipenuhi. Wow. Luar biasa. Kayaknya udah 10 menit nih. Oh belum. Oh 5 menit lagi katanya. 5 menit lagi. Memang tuh. Kalau pendeta begitu ya. Mengikuti aturan saudara. Kalau saya nggak ikuti aturan nanti nggak diundang lagi saudara. Jadi kuasa salib Yesus itu juga melepaskan kita dari kuasa dunia. Sekali lagi saya ingin katakan kepada saudara, dunia ini sedang menyeret kita dengan fasilitas-fasilitas dunianya. Oleh sebab itu kita harus menyalibkan kedagingan kita. Lalu kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus hidup benar, kita harus kudus, kita harus melaksanakan semua perintah-perintah Tuhan. Saudaraku, pada satu saat saudaraku, ada wanita yang kedapatan berbuat zina. Hukumnya di bangsa Yahudi, kalau orang kedapatan berbuat zina harus dirajam, dihukum dengan batu. Dilempari dengan batu sampai mati. Itu sadis. Tapi itulah tata caranya memang seperti itu. Jadi perempuan yang kedapatan berbuat zina, dia datang kepada Yesus, dia menangis, dia
ketakutan karena sudah dikerumuni dengan orang-orang yang hendak merajam dia dengan batu. Tapi Yesus dia berkata kepada orang banyak itu, bagi yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah berbuat dosa, lempari batu itu terlebih dahulu. Dan terjadi, semua orang mulai meninggalkan wanita ini. Semuanya pernah. Di antara kru itu ada juga langganan wanita itu. Ya, malu kata-kata Yesus. Pergi. Yesus berkata, mana orang itu? Mana? Tidak adakah orang itu? Yesus berkata, anakku, dosamu telah aku ampuni. Tetapi jangan berbuat dosa lagi. Itulah kasih Tuhan. Amin, saudara. Hari ini Yesus yang kita sembah sudah bangkit. Sudah hidup selamat. Dan dia akan mengirimkan ke Kudus untuk menolong. Biarkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara diberkati. Saya undang pemain musik, saya undang pemuji. Kita akan nyanyikan, rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Oh, nah ini nih pemain bass nih yang di Jama ini. Nah ini. Ntar juga dia begitu pasti. Ya, kita lihat saja nanti, Roh Kudus bekerja. Kita nyanyikan, rayakan Yesus raya. Haleluya. Nah, Yesus sudah bangkit. Yuk kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan ini, lagu ini. Dengan antusias, dengan semangat. Oh, Yesus yang kita sembah bukan Yesus yang mati. Tapi Yesus yang sudah bangkit. Iya, yang bisa mau menari, silakan menari seperti Raja Daud menari. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Wow. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Sekali lagi katakan rayakan, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari katakan dia bangkit, dia bangkit dan hidup
selamanya. Katakan Yesus bangkit, Yesus bangkit. Yesus bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Wow, haleluya. Haleluya. Daripada kita dugem, saudara, menari-nari, mendingan kita menari untuk Tuhan, saudara. Amin, saudara. Seperti Raja Daud menari. Wow, itu luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, firman-Mu telah hamba sampaikan, tetapi Roh Kudus menjabarkan lebih luas dan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bangkit dan telah hidup selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati gereja-Mu di tempat ini dan memberkati seluruh jemaat di tempat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Thank you Pastor Freddy Zakaria untuk firman Tuhannya. Tuhan berkati. Oke. Kami diberkati dengan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini, bisa lambaikan tangan. Haleluya. Luar biasa kata Pak Ferry. Oke. Pagi hari ini kita akan diberkati oleh teman-teman atau anak-anak youth ya. ROG. Apa sih ROG? Mana Dison? Dison ROG apa Dison? Oh, Revolution of Generation. Hari ini mereka akan mempersembahkan sebuah talent offering. Mari teman-teman dari ROG. Yesus kasih jiwaku lagi nih Son. Oh bukan. Oh rayakan. Yuk. Son. Shalom teman-teman dan om tante semuanya. Kami dari Youth ROG akan mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua dan selamat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kami ada ibadah youth setiap minggu kedua dan minggu keempat di jam 6 sore di hari Sabtu. Setiap hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat. Jam 6 di tempat ini. Kami akan mempersembahkan nyanyian. Lagunya Rayakan Yesus Rayakan. Rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, hidup selamanya.
dia dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia dia marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan Yesus, rayakan Yesus, rayakan Yesus, rayakan Yesus, rayakan. Thank you. Waduh, ternyata lagunya sama ya soalnya. Hati berarti ini sama Pak Pendeta nih. Calon pendeta juga di sound jangan-jangan. Oke, ya itu dia teman-teman dari ROG. Jadi di TCC ada ibadah ROG atau Revolution of Generation tiap minggu hari Sabtu, minggu kedua dan minggu keempat jam 6 sore. Nah jadi teman-teman yang usianya masih usia youth, sampai usia berapa Son maksimal? 13 sampai 25. Nah 35 buset. Itu kan udah bukan 35. Oke lah, ya, 25 ya. 25 ya, 13 sampai 25. Jadi itu usia SMP sampai kuliah lah. Ya. Jadi bergabung bersama teman-teman di ROG. Oke. Kita akan berikan persembahan. Bisa dilihat amplopnya di kursi-kursi yang tersedia yang diduduki oleh Bapak Ibu. Atau mungkin masih ada yang belum dapat amplop, bisa lambaikan tangan, bisa angkat tangannya. Nanti mungkin teman-teman Asyar akan membantu membagikan amplop untuk persembahan. Sudah? Kalau sudah, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bisa bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan, merayakan kebangkitan-Mu Tuhan Yesus. Biar lewat momen ini kami kembali mengingat kasih Tuhan, karya Tuhan atas hidup kami. Ya kami terus hidup dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Dan kami tidak menyanyiakan setiap karya korban penebusan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati persembahan kami. Sebenarnya kami ingin berikan persembahan. Kiranya persembahan ini boleh dipergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus. Tuhan buat berhasil. Biar nama Tuhan dimuliakan. Dan hidup kami menjadi berkat buat banyak orang Bapa. Terima kasih Bapa, berkati gereja-Mu. Berkati setiap para pelayan-Mu. Kiranya melalui gereja-Mu ini Tuhan Yesus, nama Tuhan juga semakin dikenal dan dimuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dan kami semua beri. Kami tahu Tuhan yang memberkati kami dan kami beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan kita akan saksikan pengumuman.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Freddy Zakaria atas pelayanannya dan kepada semua pelayan Tuhan yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Untuk Sunday Service minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Lucia Alfiana. Mari persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk persembahan, dapat ditransfer ke rekening berikut ini. Bagi yang ingin menabur untuk penanaman gereja, dapat transfer ke nomor berikut ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh yang telah menabur. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang jemaat sekalian, khususnya anak-anak, untuk bergabung dalam ibadah Paskah Trek, yang akan dilaksanakan setelah ibadah, pada pukul 1 siang di tempat ini. Kami mengundang jemaat sekalian, untuk bergabung dalam ibadah Komsel, yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2023, pukul 7 malam, di tempat ini. Bagi saudara yang ingin konseling, dapat ke sekretariat gereja pada hari Selasa, Jumat pukul 10 pagi sampai dengan pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat yang ingin dilayani dalam penyerahan anak, pernikahan, kedukaan dan baptisan, dapat menghubungi Bapak Stephen Tirajo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, itu dia beberapa pengumuman dan kegiatan gereja selama seminggu ke depan. Ya, ada komsel, ya. Hari Rabu jam 7 malam di tempat ini. Di pagi hari ini ada yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Mungkin bila tidak keberatan, bisa angkat tangan atau bangkit berdiri. Kita rindu menyambut. Ada di belakang. Selamat datang kakak. Selamat datang, selamat beribadah di TCC. Welcome home. Ya. TCC sudah menjadi rumah buat banyak orang. Dan kita rindu kita sama-sama bertumbuh di tempat ini. Amin. Selamat datang, selamat beribadah. Mungkin ada tambahan pengumuman, Pastor Daniel, Pastor Stephen. Hari Jumat, ya, ada ibadah wanita tanggal 14 jam 7 di tempat ini. Setengah tujuh di tempat ini, hari Jumat tanggal 14 April. Ya. Pembicaranya Pastor Daniel. Itu dia pengumuman tambahannya dari Ibu Evi. Kita akan akhiri ibadah kita, ibadah Minggu Paskah ini dengan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Buat semua karya-Mu Tuhan. Kau bangkit Tuhan. Kau hidup Tuhan. Menyatakan Tuhan, kami menaruh pengharapan kami pada Allah yang benar ya Tuhan. Kau menunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Dan itu membangkitkan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, hari ini kami bersatu hati Tuhan, kami berdoa Tuhan. Karena kami sadar kami perlu Tuhan Bapa. Dalam hidup setiap kami.
Tuhan tilik hati kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi Bapa di tempat ini Tuhan. Bapa jamah setiap hati Tuhan. Tolong setiap hati Tuhan. Dengan kuasa-Mu Tuhan. Sadarkan kami Tuhan kalau kami punya Tuhan. Kami punya pengharapan. Kami punya hari esok Tuhan. Karena Engkau sudah bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan. Bapak Freddy Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan. Pelayanannya, keluarganya, hidupnya Tuhan berkati Bapak. Sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bapak kami berdoa buat hamba-Mu, Pastor Daniel beserta hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati kami. Beri kami hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan pakai hidup kami. Biar kami Tuhan berjalan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan visi dan misi daripada-Mu bagi hidup kami dan bagi gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga hidup kami setiap harinya Tuhan, agar kami Tuhan menjadi contoh yang baik bagi setiap jemaat-Mu ya Bapak. Bapak kami berdoa Tuhan buat para hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, keluarganya Tuhan berkati, pelayanannya Tuhan berkati, pergumulan ini Tuhan yang jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan jaga setiap hamba-Mu Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Bapak kami berdoa buat para pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Kortim, guru sekolah minggu, worship leader, singer, pemusik Tuhan, asyir, multimedia. Semua yang terlibat Tuhan dalam pelayanan Tuhan. Youth Tuhan, Tuhan berkati Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan yang berkati Bapak. Setiap kebutuhannya, setiap pekerjaannya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan jawab Tuhan. Tuhan yang tolong ya Bapa, Tuhan yang tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Buat anak-anak youth di tempat ini, Tuhan berkati mereka Tuhan. Masa kecil mereka Tuhan, masa remaja mereka. Tuhan berkati, Tuhan jaga Tuhan. Kemanapun mereka berada, Tuhan berkati dengan lingkungan yang benar ya Tuhan. Tuhan sterilkan hidup mereka Tuhan. Jaga mereka Tuhan, pagari hidup mereka Tuhan. Masa depan mereka aman dalam genggaman Tuhan ya Bapa. Setiap kebutuhan mereka Tuhan yang cukupkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak kami berdoa Tuhan buat setiap keluarga Tuhan. Tuhan tolong ya Bapak. Tuhan lawat Tuhan setiap keluarga Tuhan. Agar Tuhan semua kembali kepada dasarnya. Kristus adalah kepala dari setiap keluarga Bapak. Tuhan lawat Tuhan. Di momen ini Tuhan ada kegerakan baru yang terjadi. Ada kebangkitan yang baru Tuhan yang terjadi bagi setiap keluarga. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kebangkitan iman yang baru terjadi dalam setiap keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kristus hadir dalam setiap rumah tangga. Dalam setiap keluarga. Tuhan hadir ya Bapak. Bapak kami berdoa buat Purimation Tuhan. Tuhan lawat Purimation Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menuai jiwa-jiwamu di Tuhan di tempat ini Bapa. Di lingkungan ini ya Bapa. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Agar hatimu disenangkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami berdoa buat Jakarta. Kami berdoa buat Indonesia. Tuhan memberkati Jakarta. Tuhan memberkati Indonesia. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa, kami siap dan kami rindu menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita bangkit berdiri. Arahkan kedua tangan kita ke atas dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari sama-sama berkata, amin. Besar